selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Rincian pembahasan, bagian A yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa, bagian B kehidupan bernegara, bagian C faktor pendorong dan penghambat, bagian D perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Kita perlu mengetahui bahwa bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kesadaran dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak terpecah belah. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan kumpulan dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sedangkan kesatuan merupakan suatu wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Hubungan persatuan dan kesatuan adalah hubungan sebab akibat, di mana ada keberagaman maka muncul potensial untuk membangun persatuan. Karena ragam yang berbeda dalam hal agama, ras, suku, dan bahasa membuat kita untuk bersatu. Manfaat persatuan dan kesatuan bangsa yaitu memperkuat ketahanan nasional sehingga siap dalam menghadapi ancaman atau gangguan dari musuh. Pentingnya persatuan dan keberagaman adalah untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam bernegara, mendukung stabilitas ekonomi, dan membangun kehidupan. Dasar-dasar hukum persatuan dan kesatuan adalah landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 2. Cara menjaga persatuan dan kesatuan yaitu mempelajari sejarah bangsa Indonesia, menghargai hak-hak orang lain, memandang keberagaman di Indonesia sebagai kekayaan bangsa, memperkuat toleransi dalam menghadapi perbedaan yang ada. 3. Prinsip persatuan dan kesatuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab. 4. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa adalah Proklamasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika. 5. Terhadap terbentuknya persatuan dan kesatuan yaitu persatuan senasib, kebangkitan rasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi dan kemerdekaan. 6. Faktor penghambat dan kesatuan yaitu heterogen, kesenjangan sosial, pembangunan yang tak merata, kekurangan rasa toleransi, kekurangan kesederhanaan, adanya gangguan dari luar negeri. Substansi persatuan dan kesatuan terhadap sejumlah konsep dasar, diantaranya adalah persatuan, kesatuan bangsa. Dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi utuh yang memperlihatkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi daratan, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut. 1. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah laut yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 2. Konsep utamanya adalah menghuninya wilayah laut, darat, dengan wilayah udara. 3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 4. Laut merupakan bagian yang tidak terpisah dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A.
bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah. C. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara. E. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. F. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, yaitu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. G. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu ekonomi. A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara. Dan 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan sosial budaya. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang. Dan 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. A. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Dan B. Tiap negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Sang Saka Merah Putih. 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 5. Bahasa Indonesia. Dan 6. Sumpah Pemuda. Substansi yang ada dalam persatuan dan kesatuan. Pertama, integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses sosial interaksi dalam upaya penyatuan berbagai bentuk sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah kekuasaan. Kedua, nasionalisme. Perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya. Ketiga, patriotisme. Patriotisme adalah jiwa pahlawan atau sifat kepahlawanan. Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, pasal yang dirumuskan oleh PPKI merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah, satu bahasa, satu bangsa, yaitu Indonesia. Keunggulan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan tersebut menurut Dadang Sundawa diantaranya yaitu 1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti ada istiadat, bahasa, agama, kesenian. Yang ketiga, dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti ada istiadat, bahasa, agama, dan sebagainya. Yang keempat, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Yang kelima, memiliki tata krama dan keramah tamahan. Yang keenam, letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di posisi
di posisi silang dunia sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Persatuan dan kesatuan NKRI mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Selain dalam aspek pembangunan, persatuan dan kesatuan bangsa juga memegang peranan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa di hadapan bangsa dan negara lain. Persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hal yang mutlak dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Ada 3 faktor yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu 1. Rasa bangga dan cinta pada tanah air, 2. Cita-cita bangsa, 3. Rasa saling menghormati dan menghargai, 4. Keinginan untuk bersatu, 5. Pancasila, 6. Bhinneka Tunggal Ika, 7. Rasa nasionalisme, 8. Rasa toleransi yang tinggi, 9. Gotong royong, 10. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa yang mengganggu diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya tingkat toleransi. 2. Memiliki masyarakat yang heterogen. 3. Tidak menyadari adanya gangguan dari luar. 4. Kesenjangan sosial. 5. Pembangunan yang tidak merata. 6. Rasa egois tinggi terhadap kebenaran ras, suku, agama, dan budaya sendiri. 7. Rasa iri dengki. 8. Letak geografis. 9. Adanya gejala etnosentrisme, yaitu sikap menonjolkan kelebihan budaya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Bagian D, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu 1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. 2. Menanamkan gotong royong. 3. Menanamkan sifat tolong-menolong. 4. Otonomi daerah. 5. Menanamkan sifat kekeluargaan. Yang keenam, musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, kerjasama antar umat beragama yang berbeda. 8. Tidak membedakan suku, agama, dan ras. 9. Menegakkan hak asasi manusia. 10. Menjunjung tinggi demokrasi. 11. Peduli kepada orang lain. 12. Turut serta memajukan bangsa. Ke-13. Bersosialisasi dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan orang. Ke-14. Menerima keadaan sisi setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Ke-15. Tidak melakukan perbuatan yang dapat memecah persatuan seperti ekstremisme, egoisme, terorisme, sukuisme, dan rasisme. Pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bersatu kita tentu. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan yaitu melindungi, menjamin HAM, meningkatkan semangat kekeluargaan, memperkuat sistem pertahanan keamanan sehingga merasa terlindungi. 2. Bentuk peran serta partisipasi mahasiswa di dalam pertahanan NKRI. 1. Rajin belajar dalam upaya meningkatkan kualitas diri. 2. Mengikuti pendidikan bernegara melalui pendidikan Pancasila dan warga negara. 3. Memiliki disiplin yang tinggi serta menaati tata tertib sekolah berlaku. Menghindari demo dan tawuran, menciptakan kedamaian dan keamanan.